Ayo jalan-jalan ke Bromo di sore hari. Aku ajak kalian ya untuk jalan-jalan ke Bromo. Ini aku start jam sekitar setengah tigaan ya. Setengah tiga tuh dari Purwodadinya ya. Jadi aku ini ke Bromo ngambil jalur Purwodadi ya, Purwodadi Pasuruan, ikutnya Pasuruan, tapi itu deket sama Lawang, Malang juga. Jadi Malang, Lawang, Purwodadi. Nanti rutenya itu Purwodadi, Nongkojajar terus Sari, terus naik lagi sampai ke pos, terus ke Penanjakan. Jadi tujuanku ini adalah ke Penanjakan Bromo ya. Nah, ini aku naik motor sama Aden, tapi dalam perjalanan ini baru mungkin 10 sampai 15 menit perjalanan ya. Itu si Aden tuh mulai ngantuk. Jadi ya udahlah, kita berhenti sebentar. Nah, berhentinya pun cuma mendadak di sini nih. Kita berhenti sebentar untuk minum, terus kemudian juga cuci muka biar lebih fresh, jadi nggak ngantuk, biar bisa lanjutin perjalanan lagi. Jadi buat teman-teman, walaupun naik roda 4 ataupun naik roda 2, perjalanan kemanapun itu kalau ngantuk berhenti dulu ya, minum, cuci muka, kemudian kalau udah ngantuk lanjutin perjalanan lagi gitu. Nah, ini aku sudah sampai di Tutur ya. Jadi kalau Tutur itu sudah ikut Kecamatan Nongkojajar, tapi aku belum sampai di pasar kecamatannya. Nah, kalau perjalanan ke Bromo lewat jalur ini, itu jalanannya itu menurut aku ya, itu lebih halus, lebih nyaman, lebih lebar daripada aku lewat jalur di Malang ya. Kalau jalur di Malang itu lebih ekstrim ya jalanannya kayak gitu. Kalau di sini tuh lebih apa ya, lebih lebar, terus jalannya juga lebih halus. Nah, ini aku sudah masuk di Nongkojajar ya. Jadi ini aku sudah masuk ke wilayah Kecamatan Nongkojajar. Bentar lagi nanti masuk ke pasar Nongkojajar. Sebenarnya sih kalau mau ke Bromo kan ada beberapa pintu ya, bisa lewat Malang, pintu Malang, bisa lewat pintu Pasuruan, terus kemudian juga bisa lewat pintu Probolinggo gitu ya. Kalau yang pintu Malang sih aku udah beberapa kali, dan kalau lewat pintu Malang tuh aku pernah naik motor juga pernah, kemudian naik jeep juga ini ya. Nah, ini kalau sudah lewatin pasar Nongkojajar, jalanannya mulai mengecil. Tapi walaupun mengecil, tetap jalanannya itu enak dan lebih landai dan nggak se-ekstrim kalau lewat Malang. Terus pemandangannya pun juga lebih enak untuk dinikmatin ya. Kebetulan kan karena perjalanannya sih sore ya. Nah, kenapa aku milih perjalanan kali ini sore gitu? Karena aku ingin menunjukkan ke kalian seperti apa sih jalanannya, terus kemudian pemandangan sepanjang perjalanannya itu seperti apa. Ini video juga aku cepetin ya, karena kalau nggak aku cepetin mungkin durasinya akan lama sekali, bisa 1 jaman gitu sampai ke sana gitu. Nah, ini masih ada beberapa pemukiman. Nah, ini kalau sudah sampai di sini tuh pemukiman udah mulai jarang ya, tapi masih tetap ada pemukiman di atas sana. Terus mulai banyak kebun-kebun, terus pinus kayak gitu. Terus kalau lewat ini nanti kita akan lewatin yang namanya apa tuh, yang terkenal itu tanjakan sikut ya. Jadi kalau kita mau nanjak, kalau roda 2 sih enak-enak aja ya, bisa anteng. Biasanya kalau roda 4, nah itu nanti agak sedikit apa ya, harus ngambil haluan ke kanan, karena kalau di kiri pasti nggak kuat nanjaknya karena dia terlalu nekuk banget kayak gitu. Nah, ini jalan sini, aduh ini hawanya adem banget ya, sumpah beneran adem. Ademnya tuh adem seger gitu loh, nggak nusuk-nusuk gitu. Cuman kalau malam setelah lepas maghrib lah gitu ya pasti nusuk-nusuk ya. Karena ini masih ada matahari, jadi ademnya tuh adem seger gitu, kayak suasana di Batu zaman dahulu kayak gitu. Nah, ini kabutnya juga udah mulai turun ya, sekitar jam 3-an tuh kabut udah mulai turun. Nah, ini tikungan-tikungannya seperti ini. Nah, ini namanya tanjakan sikut. Jadi lewat sini itu harus lebih hati-hati. Kebetulan ini jalanan sepi banget. Nah, itu ada mobil juga di belakang aku ya. Jalanannya sepi, jadi cuman ada aku dan Aden nih motoran ini. Nah, lihat nih pemandangannya. Aduh, bagus banget kan, seger banget toh. Nah, kayak gini. Banyak bunga-bunga juga. Terus
Ya pokoknya tuh bener-bener perjalanan sore ini tuh perjalanan yang sangat-sangat bagi aku tuh sangat menyenangkan ya, karena, cuacanya cerah, terus kemudian, dinginnya tuh nggak terlalu dingin-dingin banget kayak gitu. Nah tadi kan ada bapak-bapak tuh yang nawarin kayak gitu, yang kayak semacam melambai-lambai gitu, itu juga mereka menawarkan beberapa penginapan kayak gitu, terus juga menawarkan jasa joki kayak gitu. Misal, mau mandu ke atas yang mungkin kalau kita orang luar yang nggak tahu jalan atau apa, dipandu sampai atas, sampai di pos kayak gitu. Terus ini udah melewatin, apa ya ini ya, daerah oh ya ini udah sebenarnya udah masuk wilayah ke, apa ya, Tosari. Ya ini udah masuk ke wilayah Tosari. Nih, kayak gini. Tuh. Juk sekali. Jadi kalau kalian, motoran ya atau bawa mobil mau ke Pananjakan, aku saranin lebih baik lewat sini. Tapi kalau lewat Malang sih juga sebenarnya enak sekali ya, karena ada adrenalin ya kalau lewat Malang ya. Kalau lewat Malang itu, kalau kita udah ngelewatin desa terakhirnya, itu kan kita langsung turun ke lautan pasir. Nah, turun ke lautan pasir baru bisa kita naik ke Penanjakan. Tapi kalau lewat jalur ini ya, itu kita nggak ngelewatin lautan pasir, tapi langsung ke Penanjakan. Nah, ini kita sudah masuk ke Desa Podokoyo. Tahu nggak Podokoyo itu? Podokoyo itu kalau bahasa Jawa ya, podo itu kan sama, koyo itu kan kaya. Jadi sama-sama kaya. Jadi penduduknya tuh kayanya tuh sama rata. Mungkin seperti itu ya. Nah, kalau di sini kan banyak sekali penganut agama Hindu ya, jadi sudah banyak pura-pura seperti itu yang kita lewatin tadi. Nah, ini juga kabutnya udah mulai tebel ya. Nah, jadi kita mulai lewatin pemukiman, jalannya lebih kecil sedikit, tapi tetap masih enak untuk dilewatin ya. Terus tikungan-tikungannya ini seperti ini, jadi tikungannya tuh tetap nggak yang tikungan tajam sekali gitu, nggak, tapi melandai ya, tikungannya landai. Nah ini dia, dingin banget di sini. Tuh kita udah melewatin. Banyak sekali di sini tuh kebun sayur. Ini lagi musim tanam kentang dan juga banyak orang yang panen kentang ya. Nih di sini nih. Kentangnya tuh gede-gede. Ya nggak segede-gede di kentang Dieng, tapi gede ya, kentang-kentang premium lah gitu. Gimana menurut kalian? Lebih suka lewat jalur ini atau lebih suka lewat jalur Malang? Kalau lewat jalur Malang itu cocok untuk yang bawa kendaraan kayak trail ya, karena ngelewatin lautan pasir. Kalau di sini pakai motor metik pun bisa, tapi aku saranin karena jalannya juga naik turun, lebih baik pakai motor manual ya, lebih nyaman. Ini kebetulan aku sama Adin juga pakainya motor manual kok. Nah, seperti ini. Ini masih jauh sih, dari titik ini sampai ke atas itu masih sekitar mungkin ya sekitar 40 menitan lah dari sini sampai ke Penanjakan. Jadi nanti kita lihat deh di Penanjakan seperti apa kalau sore hari seperti ini. Tapi feeling aku sih bakalan sepi, nggak ada orang. Jadi kalau di Bromo itu kan memang yang dicari itu kan sunrise-nya ya. Tapi sebenarnya juga banyak sih yang ke Bromo itu camping di sana, terus kemudian menikmati sunrise. Jadi kalau Bromo itu ramenya itu sekitar, maksudnya tuh rame banyak wisatawan itu mulai dari jam 1 malam sampai pagi menjelang siang lah, antara jam 10, jam 11 itu masih rame sekali. Tapi kalau sore kayak gini sih lengang ya. Jadi aku tunjukkan ke kalian semuanya jalannya menuju ke sana tuh seperti apa kalau lewat Pasuruan dari jalur Purwodadi ya, ini Purwodadi Pasuruan. Tuh.
Ini kabutnya udah mulai tebel sih. Nanti ketika aku pulang, mungkin kan aku pulang dari atas mungkin sekitar jam 5 ya, waktu aku mulai turun itu pasti nanti akan lebih gelap lagi. Jadi memang tidak disarankan kalau pulang itu melewati jam 8 gitu, tidak disarankan karena gelap sekali ya, nggak ada penerangan di sini. Di sini adanya cuman perkebunan-perkebunan kayak gitu, perkebunan-perkebunan sayur. Nah, ini sudah mau masuk ke pos ya. Tuh, ini adalah pos tiketing. Nah, kita cek tiket di sini. Nanti aku jelasin untuk konsep Itu loh. Masuk aja. Nanti video pengen nanti menunjukkan. Sampun. Oh, tiket. Tercang dimatiin. Terima kasih, dapat tiket. Naik. Balas. Lihatin budanya. Udah itu loh, udah diliatin tuh loh, udah tuh. Nah, ini aku jelasin. Jadi kalau mau ke Bromo sekarang itu untuk tiketnya kita harus beli via online ya. Jadi nanti masuk ke website aja, ke bookingbromo.com, terus kemudian isi data-data kalian di situ, terus kemudian klik booking. Nah, di situ pun nanti juga ada pilihan tuh di waktu ngisi itu. Pilihannya tujuannya kita mau kemana, kayak gitu ada. Terus kemudian juga berapa orang, terus kemudian juga kendaraan apa yang dibawa. Nah, itu juga harus diisi. Nah, kemudian kalau sudah isi, itu kan nanti keluar barcode-nya tuh. Nah, barcode-nya itulah yang nanti di-scan di pintu masuk. Baik itu pintu masuk yang dari Malang ataupun yang tadi pintu masuk yang kalau aku tadi yang dari Pasuruan ya. Di-scan nanti tuker tiket ya, seperti itu. Kalau untuk harga tiketnya sendiri, kalau untuk Wisdom ya, itu 25.000 ya, 25.000 untuk hari kerja ya. Terus kemudian asuransinya 4.000 per orang. Jadi totalnya 29.000 per orang ya untuk hari kerja. Kalau weekend itu lebih mahal 5.000. Jadi sekitar 34.000 ya kalau weekend. Nah, terus kemudian untuk motor sendiri itu Rp5.000 aja ya. Nah, oke, kita lanjutin perjalanannya ke atas. Jadi kalau sudah melewati pos, perjalanannya itu udah langsung bukit-bukit terus seperti ini, nanti sampai ke puncak ya kalau kayak gini ya nih. Tapi jalanannya itu malah semakin halus, lebih halus daripada yang tadi gitu loh jalanannya itu. Cuman tanjakan-tanjakannya tuh lebih terjal gitu loh. Tapi jalannya halus, mulus gitu, aspalnya bagus. Ini kalau malam, aduh di sini tuh war-wer jeep semuanya. Maksudnya malam dini hari ya, kayak gitu. Nah, ini jalanannya seperti ini. Tada! Nah, ini kalau di sini lebih banyak berpapasan dengan motor-motor ya, banyak yang bawa trail seperti itu, baik itu warlock yang mereka dari kebun ataupun mungkin mereka-mereka yang wisatawan. Nah, ini yang sebelah kanan itu kan ada pintu ke lautan pasir. Nah, itu bisa ke Malang ya. Terus kemudian kalau yang ini, nah ini sudah kelihatan tuh view-nya itu Gunung Bromo. Ini kita mau naik ke penanjakan, nanti juga melewatin Bukit Cinta. Nanti di penanjakan view-nya seperti apa ya. Jadi sebenarnya Bromo itu kalau sore ya, kalau bukan waktu sunrise itu view-nya ya seperti itulah. Ya gunung gitu loh, nggak yang seperti bener-bener kayak kalau kita di pagi hari terus kita bisa melihat
apa tuh namanya, gumpalan-gumpalan awan di bawah gitu nggak seperti itu. Kalau sore ya seperti ini kondisinya. Tapi mungkin nanti kalau sudah mau tambah dingin ya, Juni, Juli itu pasti lebih bagus lagi gitu loh, karena cuacanya lebih dingin kan, jadi kabut awannya tuh lebih bagus lagi untuk dilihat dari atas. Nah, ini sudah perjalanan. Jadi kalau sudah masuk wilayah ini itu sudah semuanya kumpul deh di sini. Nah, ini masuk ke Bukit Cinta ya. Nah, Bukit Cinta sendiri pun juga dia punya lokasi sendiri yang untuk melihat Bromo. Sunrise Bromo bisa dinikmatin dari Bukit Cinta tadi dan juga bisa dinikmatin dari penanjakan. Nanti aku juga tunjukin deh Bukit Cinta tuh view-nya seperti apa. Nah, ini aku tetap ngajak kalian dulu ke penanjakannya. Ini kabutnya udah semakin tebel deh. Padahal ini masih jam 4 lah, 4 kurang, belum sampai jam 4. Jadi bener-bener pas ya dari Purwodadi sampai ke sini dengan kecepatan motor yang stabil ya, antara 50-60 itu bener-bener 1 jam. Lengang, nggak ada jeep ya. Kontras banget situasinya dengan kalau pagi hari atau dini hari ya. Nah, ini mulai masuk ke kawasan penanjakan. Sekarang ini ada masjid ya, masjidnya cukup besar di sini. Itu tadi dibangun sponsornya BSI ya kalau nggak salah ya. Aku terakhir kali sebenarnya ke Bromo tuh tahun 2019-an ya, terakhir kali ke Bromo. Lengang sekali, nggak ada temen. Nah, ini dia sampai kita di penanjakan. Jadi inilah yang namanya penanjakan Bromo ya. Situasinya kalau sore semua toko-toko itu tutup, kafe-kafe di sini itu tutup. Berbeda sekali nanti kalau mulai dari jam 1 malam itu semuanya udah mulai pada buka. Jadi mereka menyediakan minuman-minuman hangat, gorengan-gorengan, kemudian juga ada pop mie, makanan ringan, jagung itu juga ada. Nah, ini ternyata kabutnya tebal sekali. Sepertinya ini kalau dilihat dari sini itu nggak kelihatan bagus-bagus amat sih ke bawah karena ini kabutnya tebel ya. Nah, ini mulai naik terus jalan kaki. Nah, di atas tuh nanti ada tribun buat, jadi kalau kita sering lihat tuh foto-foto teman-teman yang ke Bromo, foto-foto di penanjakan itu ya di sini, di tribun sini. Nah, di sini sinyal kuat sekali ya karena banyak tower di sini. Kalah deh di kota ini karena di sini banyak tower, jadi sinyalnya kuat sekali. Cuacanya cerah, langitnya cerah, tapi di bawah berkabut. Nah, kita lihat ya seperti apa. Nah, si Aden udah kesini dan sepi, pipi nggak ada orang. Jadi bener-bener cuman berdua aku sama Aden. Nah, ini di bawah kayak gini nih, nggak kelihatan ya. Jadi nggak kelihatan, kelihatannya samar-samar aja. Jadi karena nggak kelihatan, aku sama Aden putuskan untuk turun lagi gitu ya. Jadi aku mau coba lihat view-nya itu dari Bukit Cinta aja. Terus kemudian dari tikungan tadi yang penanjakan yang pertama yang mengarah ke Lautan Pasir sama ke arah Lautan Pasir sama arah ke Malang tadi ya. Nah, ini bunga-bunganya juga cantik-cantik di sini gitu. Bunga krisan. Jadi teman-teman yang datang ke sini jangan ya sekali-sekali memetik bunga di sini ya. Bunga-bunga di sini bukan untuk dipetik dibawa pulang ya, tapi untuk dinikmati.
dan dijaga ya, jadi biar tetap kecantikannya wilayah ini tuh terjaga gitu loh. Kalau kalian menginginkan bunga atau mungkin pengen edelweiss, beli aja di Warlock banyak ya. Jadi yang dijual Warlock itu bukan metik dari gunung, tapi mereka membudidayakan ya. Nah ini aku putuskan turun dan kabutnya udah semakin tebel. Nah nih, tada! Nah di sini malah lebih jelas. Jadi di bawah itu lautan pasir itu kelihatan, terus itu juga sudah mau sunset. Nah, terus kemudian itu Bromonya kelihatan. Tapi aku nggak sampai sunset ya di sini. Nah, ini aku sedikit ambil gambar sedikit saja, curi-curi gambar cepret-cepret. Terus ini kalau Bukit Cinta ini seperti ini ya, naik tangga. Ini kayaknya tangganya tuh sekitar 177 mungkin ya. Jadi ini yang naik bukan aku tapi Aden, karena aku kayaknya lebih baik di bawah aja deh. Jadi aku di bawah minum teh panas deh. Jadi ini Aden yang ke atas. Aden mulai terengah-engah. Nah, cantik kan view-nya? Jadi view-nya lebih enak dinikmatin kalau sore hari seperti ini dari Bukit Cinta ya. Ya, kita putuskan setelah dari Bukit Cinta menikmati pemandangan sebentar, kita putuskan untuk turun dan pulang. Aduh, kabutnya udah tebel sekali, padahal ini masih jam 5 loh, gitu loh. Mungkin nanti aku sampai di rumah sekitar jam 6 ya. Di rumah masih sampai di Purwodadi itu sekitar jam 6. Aduh, kabutnya mulai tebel sekali. Udah ya, jadi videonya sampai di sini. Sampai ketemu di perjalanan lain. Ya, dadah.